sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai di hati. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar hari ini? Ibu doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, agar supaya kalian bisa menerima pelajaran PKN dengan keadaan yang baik. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Materi kita saat ini adalah arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Para pendiri negara telah sepakat dasar negara adalah Pancasila, karena pandangan hidup bangsa Indonesia harus sesuai dengan ciri khas bangsa dan diambil dari kepribadian bangsa. Pancasila dijadikan dasar untuk mencapai tujuan negara sebagaimana telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila sebagai dasar negara. Kenapa sampai dikatakan Pancasila sebagai dasar negara? Karena Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Serta dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat menegaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mendasari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Anak-anakku sekalian, poin yang pertama, 1. Membentuk identitas atau jati diri bangsa. Ketika menghadapi era globalisasi, bangsa Indonesia perlu membentuk identitas atau jati diri negara agar tidak terbawa arus budaya asing. Oleh karena itu, pengenalan dalam penerapan berbagai nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat diperlukan, sehingga kekhasan Indonesia yang tertuang dalam Pancasila tidak hilang oleh arus globalisasi. Nasionalisme dan patriotisme akan semakin tumbuh dengan meningkatnya kesadaran atas identitas bangsa yang telah dituangkan dalam Pancasila oleh para pendiri negara. Anda lihat di sini gambar globalisasi. Mengapa sampai Ibu tunjukkan kepada Anda globalisasi? Karena globalisasi sudah mendunia. Seluruh negara sudah mengenal globalisasi. Ya, masuk yang kedua yaitu mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Sebagai ideologi nasional,
Pancasila memberikan pedoman agar negara dapat kokoh berdiri di tengah derasnya arus ideologi global. Persatuan dan kesatuan yang timbul dari kesadaran untuk senantiasa berpedoman pada Pancasila membuat negara dan masyarakat mampu menghadapi berbagai persoalan dalam hidup bernegara. Kita lihat dalam kehidupan bernegara mempunyai pertentangan dan ketegangan sosial. Di sini ada beberapa poin yang termasuk di dalamnya, yaitu 1. Konflik yang terjadi di suatu wilayah. 2. Lunturnya etika-etika berbicara dan bertingkah laku. 3. Korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sulit diberantas. 4. Terorisme yang mengakibatkan keresahan dan mengancam kehidupan masyarakat baik fisik maupun non-fisik. 5. Lunturnya sikap cinta tanah air dan menipisnya solidaritas antar warga negara. 6. Serangan cyber dan spionase. 7. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba. 8. Arus informasi dan pengaruh globalisasi yang diterima tidak sesuai dengan budaya bangsa sehingga sering menempatkan pergeseran pada nilai-nilai dalam masyarakat. Dan Ibu harapkan kalian semua tidak terlibat dalam semua yang berbau negatif. Poin yang ketiga, memberikan arah, tujuan sekaligus menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Pancasila memberi arah dan menjadi pendorong bagi tercapainya tujuan bangsa. Hal tersebut termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdapat di alinea keempat. Di dalamnya secara jelas termuat tujuan bangsa. Apa itu tujuan bangsa? Ada 4 poin tujuan bangsa Indonesia, yaitu 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. 3. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Poin yang keempat, pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara. Masalah-masalah yang ada di dalam negara adalah masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, sehingga pertahanan dan keamanan pun ikut serta. Pancasila memberikan berbagai pedoman untuk mengatasi berbagai masalah dalam hidup bernegara di Indonesia. Misalnya, dalam bidang ekonomi yang terdapat dalam sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di situ mengajarkan rakyat Indonesia untuk mengembangkan berbagai sikap yang mencerminkan kekeluargaan dan kegotong royongan. Wujud nyata dari sila kelima tersebut adalah koperasi. Selanjutnya, koperasi pun menjadi sebuah usaha bersama untuk mewujudkan kesejahteraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anakku sekalian, kita masuk pada poin yang kelima, yaitu sarana pemersatu bangsa dan negara. Sejatinya, persatuan bangsa yang dapat diwujudkan oleh Pancasila telah tertuang dalam negara Indonesia. Garuda Pancasila. Terdapat semboyan dalam lambang negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Meskipun Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, ras, semuanya mengarah kepada persatuan Indonesia. Ya, demikianlah materi kita pada saat ini. Sebelum Ibu akhiri,
Terlebih dahulu Ibu akan memberikan tugas kepada kalian dan Ibu harapkan tugasnya dimasukkan di nomor WA Ibu. Tugas yang pertama, 1. Apakah arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa? 2. Tuliskan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ya, jangan lupa ya, tugas dikumpul. Terima kasih. Demikianlah materi kita saat ini. Ibu harapkan kalian semua jaga jarak, cuci tangan, dan jangan lupa gunakanlah selalu masker saat Anda bepergian. Sampai jumpa.